yang sah. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah memahami tujuan perkawinan. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang tadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya tahu Nah, itu harus tahu tujuan juga. Sebab nikah itu ibarat kita jalan-jalan, dia jalan. Ketika orang bertanya mau kemana, ya itu harus ada tujuannya jelas. Kalau tidak jelas tujuannya sama dengan jalan-jalan saja. Jadi nikah orang nikah kita, tapi dia tidak tahu kita itu menikah untuk apa, ya jangan ikut-ikutan, ya tidak dan dengan orang lain. Jadi tujuannya adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kemudian yang ketiga, ya komitmen pada kewajiban dan tanggung jawab. Setelah akad nikah dilaksanakan, setelah ijab kabul dilaksanakan, maka timbullah kewajiban bagi seorang suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami. Ini harus paham, ya, tentang kewajiban ini. Kewajiban suami, saya dulukan ya. Kewajiban suami terhadap istri itu adalah memberi nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir itu ada yang sifatnya sandang itu adalah pakaian, ya, pangan itu adalah makan minum, ya, ini makanan makan minum untuk istri, ya, pakaian untuk istri itu adalah kewajiban suami. Dan satu lagi adalah tempat tinggal, ya, apa istilahnya, yaitu tempat tinggal. Apakah rumahnya masih kontrak, ya, masih sewa atau bangun rumah, itu adalah kewajiban dari seorang suami untuk bagaimana membuat istrinya nyaman, ya, dan dia bertanggung jawab untuk itu, untuk semua kebutuhan istri tadi. Oleh sebab itulah seorang suami harus, ya, pandai cari uang dan punya kerja tetap yang bisa untuk menjamin kehidupan istrinya, ya. Itu namanya nafkah lahir, ya. Nafkah batin adalah bagaimana suami membuat istrinya bisa bahagia, tersenyum bersama suaminya. Itu tidak mudah, ya. Istri bisa tersenyum dengan suaminya itu tidak mudah. Kalau di awal-awal pernikahan mudah, ya. Tapi kalau sudah berlangsungnya pernikahan itu sekian lama, itu nak senyum sudah susah, ya. Karena banyak masalah di dalam rumah tangga itu. Yang masuk di sini adalah senyum di sini bukan dalam batas yang apa namanya itu, yang tertentu, ya, adalah dalam bentuk yang lebih luas, ya, bukan hanya diranjang saja, tetapi bagaimana suami bisa memberi arahan, ya, bimbingan terhadap istrinya, itu adalah termasuk nafkah batin, ya, nafkah batin. Sebab seorang suami itu sebenarnya menerima amanah dari orang tuanya, karena yang perempuan ini sebelum menikah ini adalah di bawah tanggungan dari orang tuanya, ya, secara lahir dan batin, diberi pendidikan dan sebagainya. Nah, setelah menikah itu diserahkan pada suaminya, ya, melalui ijab kabul, ya, itu melambangkan serah terima jabatan itu dikabul, ya, mana yang selama ini dilakukan oleh orang tua, ya, setelah menikah itu diserahkan pada suaminya.